hadiroh yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai warga Nahdliyin selalu membutuhkan pencerahan dan nasihat dari para guru-guru kita. Maka dari itu, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Rohmat Bodro Sutrisno atau Ki Bodro yang berasal dari Sungai Belida, Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kagem panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai ingkang boten saged kawula sebat setunggal baka setunggal ingkang tansah kepareng sinanding kitab ing suci pinangka panuntun kiblat ing manembah ilahi rabbi ingkang maha suci satuhu ingkang kawula bektosi. Wabil akhos akhinal kiram Gus Baweh wa nafa'ana fi ulumihi, juga kepada Ibu Bupati Kabupaten Musirawas yang berbahagia dan yang selalu dinanti-nantikan oleh rakyatnya dalam rangka membangun Musirawas agar lebih baik dan lebih maju ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan kesuksesan serta kemanfaatan keselamatan dalam hidupnya, amin, Allahumma amin. Juga konco kula saking PCNU, MWC, PC Muslimat sedaya mawon yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kami banggakan seluruh jamaah pengajian dalam rangka peringatan ke-8 berdirinya Jatman Jamaah Tarekoh Mutabarah An-Nahdliyah. Semuanya yang dirahmati Allah, juga seluruh calon-calon santri baiat yang hari ini sudah siap untuk dibaiat oleh Gus Baweh insyaallah sebentar lagi. Juga Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama Bu Camat yang alhamdulillah beliau walaupun perempuan tapi bisa berperan untuk bangsa ini. Mudah-mudahan selalu bisa membantu tugas-tugas Bupati dengan baik. Dan para adik-adik Banser, Ansor, kancamu dileh, semuanya yang saya banggakan. Juga Bapak Ibu hadirin yang ada di dalam masjid, di bawah taruk maupun dimanapun berada, semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur
pada kesempatan siang hari ini kita dikehendaki oleh Allah. Halo Bapak, halo Ibu, ayo kita belajar memaknai tujuan kita bertarekoh. Yang pertama sudah kita belajar dari sini. Dari apa? Acara ini Anda harus punya keyakinan bahwa ini bukan kemauan manusia, tapi ini kehendak. Pinter. Kalau kehendak Allah, ini apapun yang terjadi, apapun fasilitas yang kita nikmati, yang disuguhkan melalui panitia, kita nggak boleh gerundel, nggak boleh ngerutu. Halo, yang duduk di bawah tarup monggo, yang duduk di panasan kalau perlu monggo. Mudah-mudahan yang kali ini duduknya di tempat yang panas, mudah-mudahan mengurangi panasnya nanti di neraka. Kok amin apa calonin rokok atau sampai? Tadi sudah dijelangkan oleh Kiai Ali Sodikin, kuncine swarga la ilaha. Aku tak tanya, terus kuncine neraka ndi? Nah, jadi yang kamu bawa kunci mana? Surga. Nggak ada yang bawa kunci neraka. Maka insya Allah yang kamu bawa kunci surga, nggak bawa kunci neraka, insya Allah surga akan terbuka untukmu semua. Mekro. Dan alhamdulillah syukur kali ini dihadiri oleh Ibu Bupati. Bu Bupati, maaf, kenalan dulu, Ibu namanya siapa? Ratna Mahmud Amin. Ya. Oh, Ratna binti Mahmud Amin. Rahna Mahmud binti Mahmud Amin. Mahmud itu wong lanang ya? Tapi untuk nama Ibu? Oh Bapak, oh iya. Ini aku tadi penasaran dengan Ibu Bupati. Kok Ibu Bupati ini posturnya kayak orang Turki ya? Maka aku tanya kepada sebelah, Ibu ini keturunan mana? Katanya, bukan Turki. Bukan katanya, tapi kayak Turki. Ya Turki kayak gitulah, pokoknya cantik-cantik, hidungnya mancung-mancung kayak gitu. Terima kasih. Ibunya Musirawas. Ya amin, amin, amin. Ya muga-muga dilem nyangoni. Juga yang kedua kalinya sholawat beserta salam tetap kahaturkan karibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua kita mengharap syafaat beliau. Mudah-mudahan yang hadir khususnya umat Islam pada umumnya benar-benar hak mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, maaf Ibu Bupati, mungkin Ibu Bupati ini nggak ngerti, mungkin nggak setuju juga, tapi ini menjadi ciri khas saya. Saya setiap memulai ceramah saya harus mengucapkan pasang paliman tabe ilo ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebehno saking tulak sarik dumawahing tawang tawang ugeli nepatno saking siku dendaning Gusti kang murbeng dumadi luput saking naga dina naga sasi lan naga taun sedaya kalindih maring pangwasaning Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti ngerti. Ngertos. Bapak Ibu, saya tidak akan menambah materi ini. Saya hanya meneruskan sambutan-sambutan beliau Ibu Bupati, Ketua Jatman, juga dari panitia. Insya Allah selesai itu turun.
Yang pertama, kita dianjurkan untuk zikir, khususnya melalui torekoh dan umumnya yang belum torekoh. Terus zikir itu kalau dibahasakan sederhananya nyebut, menyebut. Coba satu kalimat sebut. Pembawa acara tadi menyebut begini, sudah sampai waktunya acara yang kita nantikan, mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Rahmat Bodro Sutrisno atau Ki Bodro. Yang disebut siapa? Bodro. Selain Bodro, berani nggak berdiri di sini? Jadi itu kalimat menyebut, siapapun yang Anda sering sebut itulah yang datang. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak menyebut Allah, berzikir kepada Allah agar Allah selalu datang kepadamu untuk memberikan ridhonya. Insya jelas, Bu? Dan nyebut ini unik. Walaupun gak tahu, belum pernah ngerti sosoknya, belum pernah ngerti arti dan maksudnya, dan siapa itu yang disebut, pokok nyebut dia akan datang. Contoh, misal jamaah serame ini, lalu ada bapak-bapak yang satu mobil dengan anaknya. Akhirnya si bapak tadi di tempat ramai seperti ini lalu sakit perut misal, tidak tertahankan karena yang nyopir anaknya, maka anaknya entah kemana, yang namanya anak muda mungkin ada di luar sana, mungkin ada di tengah-tengah keramaian. Kalau kita cari sulit, dan kebetulan nama anaknya itu Taufik dari anak Pak Broto misal. Lalu dipanggillah di sini, minta tolong kepada MC, panggilan kepada saudara Taufik, anak dari Pak Broto, tolong menuju ke mobil kendaraannya karena bapaknya minta diantar pulang karena perutnya sakit. Nanti yang datang Taufik apa Hidayat? Yanto apa Taufik? Jono apa Taufik? Jadi yang disebut itulah yang datang. Ini pengertian kita nyebut. Dan kalau nyebut itu nggak perlu ngerti artinya, nggak perlu tahu maksudnya, tapi insya Allah dapat. Itulah orang NU. Contoh, halo. Itu kamu nyebut dengan fasih maupun nyebut dengan gak fasih. Contoh, monggo saya sampaikan ya. Monggo Mbah. Halo Bu, rungokne nggih ben entuk ilmu nggih. Begini, contoh menyebut yang dia tidak fasih nyebutnya. Ada anak-anak kecil 5, semua datang ke tempat neneknya di masa hari raya. Yang paling tua, Nek, saya minta sangunya. Dikasih enggak? Kasih. Terus yang kedua juga fasih, Nek, aku minta uangnya. Dikasih enggak? Kasih. Yang ketiga, Nek, aku minta duitnya. Dikasih enggak? Yang keempat, Nek, aku minta uangnya. Dikasih enggak? Lalu yang paling kecil,
belum ngerti apa itu duit, apa itu sangu, apa itu uang. Pokoknya nyebut aja nek wik nek wik. Pasai enggak nyebutnya? Enggak kan? Nek wik dikasih enggak? Nah, walaupun kamu goblok, ngono lho maksudku. Mlebu otoreko, enggak pasah, enggak apa-apa. Entuk, ngono lho ya. Paham tak? Terus contoh ya, ini ben paham, ben paham banget. Sebabnya ini ketoknya IQ-nya rendah. Begini. Halo. Enek wong telu mlebu warung. Ada orang 3 masuk di warung. Dan warung itu menjual makanan-makanan sarapan pagi yang komplit. Ada soto, ada pindang, ada rendang, terus ada pecel, ada ayam geprek, ada ayam jingkrak, macem-macem ayamnya. Halo? Iki mbok rungokno apa ora to? Akhirnya yang pertama itu begitu nyampe di warung, kok dhisik enek tamu, tuas aku ora digatekne males aku. Nesu-nesu bathukmu. Halo. Nah, orang 3 tadi datang ke warung. Yang pertama, yuk mau makan apa? Soto. Soto. Terus yang kedua, lah kamu yuk mau makan apa? Saking menunya banyak. Nanti aku tak mikir dulu. Mikir yang dipilih apa? Tapi masih mikir. Yang ketiga, kamu yuk, saya pecel. Kira-kira yang sudah dapat soto, yang sudah dapat pecel, ini yang langsung nyebut apa yang masih mikir? Yang nyebut soto dapat soto, yang nyebut pecel dapat sepecel, tapi yang masih mikir, ini mbok sampai kapan aja? Kalau mau masuk toreko kok mikir, gak entuk-entuk. Jelas dul. Maka dari itu, mengapa dia anjurkan zikir? Aku punya cerita Ibu Bupati, boleh cerita? Yang lain gak usah denger, aku cerita sama Ibu Bupati sendiri. 4 mata. Begini Bu Bupati, aku teringat di tempat saya itu, saya kan Jawa, saya Solo Bu Bupati, lainnya udah denger. Terus itu tahun 2004 itu ada pesawat jatuh. Ibu mungkin dengar ya berita itu ya. Nah, di Solo Bu, di Solo. Waktu masih di atas, katanya ceritanya tuh begini, katanya mesin yang pertama itu sudah nggak berfungsi. Kan katanya pesawat itu kan katanya mesinnya double kan. Kan? Loh, akhirnya kedua mesin itu sudah nggak berfungsi lagi. Terus pilotnya, pilot gak ngerti toh, kok. Pilotnya itu ngomong begini, ngomong bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Berarti kalau dia ngomong kepada Allah, ini maknanya berdoa. Ya Allah, jikalau memang pesawat ini Engkau kehendaki jatuh, maka aku yang sanggup menjadi korbannya. Tolong ya Allah, aku mati nggak apa-apa, sebagai pilot rasa tanggung jawabku kepada anak pesawat, maka selamatkan seluruh penumpang yang ada di pesawat ini ya Allah. Begitu jatuh Bu Bupati, luar biasa. Jatuhnya itu pas Malang Sungai Bengawan Solo. Jadi kepalanya itu di sisi sana, terus buntutnya di sisi sini, dan semua awak kapal itu posisi di atas air. Semua selamat, yang tidak selamat hanya pilotnya. Apa makna ini saya sampaikan? Itulah kekuatan doa. Maka tadi dikatakan, kalau masih ada orang-orang menyebut Allah
Masya Allah kiamat diundur. Ojo kok gak enek diundur. Kok renek wong wis dinas kok renek diundur. Insya Allah. Maka dari itu apa sih nilai doa? Doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu. Ud'uni astajib, doalah, mohonlah, mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkanmu. Itu kata siapa? Allah. Maka kalau doa itu perintah Allah, berarti kita harus banyak berdoa. Itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadap Allah itu mulia apa hina? Saya tanya lagi kepada bapak-bapak, Pak, tolong jawab dengan keyakinanmu yang benar. Kira-kira Allah itu lebih mulia daripada dunia seisinya atau sebaliknya? Lebih mulia. Berarti saat berdoa itu yang dihadapi siapa? Allah. Maka saat kamu mengerjakan doa itu sudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kamu hadapi itu Allah, itu sudah perbuatan mulia. Maka perbuatan mulia ini jangan kamu tukar dengan selain Allah yang tidak mulia. Artinya apa? Doa hukumnya wajib, tapi kabul hukumnya nggak wajib. Iya Pak, nyambung Pak? Urung, ini tak jelas nih. Sing disuruh doa itu siapa? Manu? Yang akan mengabulkan siapa? Berarti tugas Allah mengabulkan, tugas manusia. Maka kalau berdoa sampean nggak sang ngurusi ini mustajab, ini kabul apa enggak, itu urusan Allah. Maka kita nggak usah ikut campur urusan Allah, nggak mampu. Wes mbok genah apa ora sak karep. Misal tak contohi lagi ya Pak ya, aku sebetulnya Riko bahasa Riko itu nggak enak. Kalau bokongku di sana itu melediti ibu-ibu, kalau bokongku di sini melediti ibu bupati. Jadi saya Riko ya mutar-muter aja. Halo, coba Pak, kalau sampean pengen punya anak dan cita-citamu dari anakmu itu kau saat lahirnya kau sembelihkan ngakeko, tapi saat meteng iya apa bahasa Indonesia? Ya. Bunting iya wedhus, hamil, aku males ngamil. Saat hamil 9 bulan itu sampean belum punya uang dan gak punya kambing, lalu sampean sholat malam, sholat hajat, getol, mempeng, rempeng, minta doa kepada Allah supaya dikasih kambing untuk ngakekoh anakmu. Coba saat kamu berdoa itu kamu kebayang Allah apa kebayang kambing? Gimana coba? Biasanya wedhus sing ketok. Gusti Allah malah padahal sing dijalui, sing penting itu yang dimintai apa sesuatu yang diminta? Yang dimintai, karena yang diminta itu punya segalanya. Kalau kamu langsung ambil barang tanpa kamu izin yang punya berarti genah. Itu memaknai doa dengan baik. Ya ini nanti Bu. Dari kotor. Ini benar balik. Aku itu naik ceramah santai Pak, ora usah koyo tekstual lu enggak usah Bu Bupati, santai wae. Santai setiap hari ceramah, kalau aku sepaneng tekstual banget yo
Gimana? Ya malah enggak nyampe. Lanjut, Bu. Terus untuk apa sih torekoh itu? Untuk mengerem nafsumu, untuk dampak yang ada di pribadimu. Tapi memang zikir ini catat di tinta yang sampai kapanpun tidak hilang. Zikir adalah jalan terdekat menuju Allah. Ayo bareng. Jadi zikir itu ibarat orang berjalan terabas, Bu Bupati. Terabas itu apa sih? Bahasa Indonesia terabas itu apa? Lintas. Apa itu? Ini, Bu, yang harus dilewati lika-likunya jalan. Memahami dulu huruf-huruf Al-Quran, memahami dulu arti-arti zikir, memahami dulu makna-makna zikir, memahami dulu apa itu latifatul qalbi, apa itu latifatul ruhi, apa itu latifatul khafi, apa itu latifatul syiri, apa itu latifatul akhfa. Halo? Itu urutnya seperti itu, baru kita berzikir dengan tepat. Tapi kalau tidak begitu, nerabas saja. Halo? Apa kira-kira kamu nyebut Allah, zikir Allah itu harus mondok 10 tahun? Bisa tak, Bu? Jajal nyebut Allah bareng. La ilaha illallah. Berarti bisa semua toh? Nah, langsung aja. Gak perlu. Itulah yang saya katakan nerabas itu tadi. Jadi gak perlu memahami dulu unsur zikirnya, terus asal zikirnya. Udah, sampai gak teko-tekong ban kok. Halo? Sampai naik bis. Halo? Mau naik bis jurusan Lampung. Begitu bis mandek, kamu stop, tanya dulu, Mas, sampean itu ngajak aku Lampung. Apa Mas itu sudah pernah ke Lampung? Kalau kamu tanya seperti itu, padahal dia tugasnya cari penumpang, sampai mati sampai nggak ke Lampung. Paham, karpu paham. Maka dari itu, ayo, zikir ini untuk mengusir, bener, bukan memikir hal dunia, tapi kita menjauhkan dari hubbud dunia. Begini, logikanya begini, Bu. Halo, rungokne nggih? Kadang, Bu Bupati, ada orang masuk torekoh itu kayak ada hati yang getun gitu. Getun itu apa getun? Begini loh, dulu waktu aku itu belum torekoh, aku dagang itu laris. Dulu sebelum aku torekoh, aku nanam itu panennya bagus. Aku sebelum torekoh, usaha apa aja lancar. Tapi setelah aku torekoh, kok seret? Iya. Coba pertanyaan saya agak sulit ini jawabnya. Itu torekohnya berhasil apa gagal? Jawab. Torekohnya berhasil apa gagal? Berhasil. Karena torekoh salah satunya menjauhkan, mengkosongkan hati dan pikiranmu dari hal-hal yang ada kaitannya dengan duniawi. Nyambung? Nyambung ya mau jawab mutok menggawe marem kuwi asline ya ora ngedong kok. Begini saya gambarkan ya, halo. Saya gambarkan. Wong sing rung torekoh kuwi wong jaba. Ngono ya. Maaf Bu Bupati agak pakai bahasa Jawa karena ibu-ibu ini bener-bener IQ-nya rendah banget.
Kalau nggak dijelaskan begini nggak mampu. Bu, orang belum toreko itu ibarat wong jobo. Jobo itu luar. Luar itu ya kayak ini luar. Luar ditanami mangga, pantas nggak? Luar untuk numpuk kursi, pantas nggak? Luar untuk numpuk material, pantas nggak? Luar untuk numpuk untuk parkir mobil, pantas nggak? Luar untuk numpuk motor, pantas nggak? Luar. Orang yang nggak toreko itu artinya bulat isinya opo-opo, biyak muntah. Paham ini? Ruwet pokoknya. Lah sampean toreko ibarat masuk rumah leng diadai. Kira-kira botol ijek mbok dokot jero omah? Enggak, sudah mengurangi. Mobil diparkir di rumah? Enggak, ada tempatnya sendiri, dikurangi. Nyambung? Artinya memang toreko itu tujuannya untuk hatimu tidak terlalu ta'aluk dengan dunia. Ta'aluk itu bahasa Jawane gandolan. Bahasa Indonesiane bergantung. Temu ya. Aku terang apa tak iso bahasa Indonesia. Bergantung. Ayo kalimat bergantung. Tak contohke. Oh, tak contoh. Sebentar, aku tadi dipesan oleh Kiai ini, pokoknya sampai jam 12:30 nggak apa-apa bah. Gitu. Ya, siap. Sebab biar tuntas, benar ya. Bergantung itu seperti ini. Misal ini sebuah tambang. Tambang itu bahasa Indonesia apa bukan? Tali. Tali kita bergantung di sana. Bahasa tempat saya itu gandul-gandul. Atau geong-geong. Piye ya bahasanya apa ya? Biyen ku enek lho, wong apa kuwi jenenge? Wong ngudang anake lanang iku leh ngudang ki ngene. Geong Mas, kentil. Kentil Mas, geong alah geong kentil alah kentil geong. Ayo bareng geong Mas, oh lambemu. Ini tali sampean gandolan gumantung, tapi tahu kalau tali ini sudah mau putus. Sementara kamu bergantung ini sangat tinggi. Kira-kira orang yang pinter itu cepat turun pelan-pelan agar tidak jatuh apa tetap bergantung? Ayo jawab bareng. Gimana? Turun. Orang yang karena apa? Sudah muncul kekhawatiran kalau tali itu putus, aku jatuh. Kalau jatuh kunjungkir, kepalaku bisa pecah. Kalau aku jatuh berdiri, kakiku bisa patah. Kalau aku jatuhnya tengkurap, dadaku bisa pecah. Kalau aku jatuhnya terlentang, boyokku bisa owah. Ya enggak? Akhirnya bagi yang pinter itu harus cepat turun pelan-pelan, jangan sampai menunggu tali itu jatuh. Misal, pertanyaan saya berikutnya, misal sudah tahu kalau tali itu jatuh, kok tetap bergantung di situ, itu pinter apa goblok? Rakyatmu lebih jawab goblok, Pak. Apa itu maknanya? Dunia ini besok semuanya putus.
Bojomu putus ra? Nek S3 mati putus ra? Putus. Kebunmu? Putus. Sawahmu? Duniamu? Nah, itulah cara agar kita bisa melepaskan sedikit demi sedikit agar tidak sampai jatuh Anda terluka. Itulah sistem Thariqah. Genah, Bu? Jelas? Gak sampean panggah gandul ya remuk tenan. Sebab halo. Ayo dalil bismillahirrahmanirrahim. Adunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat ladang dan sawah untuk akhirat. Artinya dunia ini bukan untuk menyimpan, tapi dunia adalah untuk menanam. Kalau sudah panen, tentu kita bawa pulang. Ya Bu? Nah, sampean panen sawah, panen padi, itu sampean tumpuk di sawah apa padinya bawa pulang? Kok padinya ditumpuk sawah, itu wong pinter apa wong bodoh? Bodoh. Nek pinter kudune digawa balik. Sampean panen dele itu ditumpuk di ladang apa bawa pulang? Kalau ditumpuk di ladang bosok nganggur gak enak manfaat. Aku tanya kepada Anda sekalian yang hadir, hartamu, hasilmu, hasil karyamu itu banyak kamu tumpuk di ladang apa bawa pulang? Tenane, ada yang nyumbang masjid ini sampai 100 juta, tapi ada orang bikin rumah habis 100 juta. Berarti ini ditumpuk di ladang apa digo pulang? Jawaban karo kenyataan ra sesuai. Sekali lagi, halo Ibu, Bapak, yang sini Bapak. Halo Pak. Sampai dari dulu di sini apa sudah pindahan dari mana Pak? Hah? Dari Jawa ya? Dari Jawa. Jawa itu kamu tinggal apa ditempati Pak? Tinggal. Yang ditempati di sumber apa ini? Sumber harta ya? Iya bener, sumber harta. Kira-kira sumber sari, sumber harta. Kira-kira Pak, kalau kamu bekerja di sini sukses, hasilmu melimpah ruah, itu yang kamu bangun, itu rumah yang di sumber sari yang kamu tempati, apa rumah yang di Jawa yang kamu tinggal? Jawab. Yang ditempati apa ditinggal? Aku usul. Coba Pak, yang sumber sari nggak usah dibangun, bangun aja tempatmu yang di Jawa yang kamu tinggal itu, mau nggak? Mau nggak? Pinter berarti. Aku takok, dunia ini besok kamu tinggal apa kamu tempati? Akhirat itu kamu tempati apa kamu tinggal? Sekarang uangmu banyak yang kamu transfer untuk akhirat apa yang kamu tinggal ini? Nono ra paham ya parah Bu sampean. Yang kedua, pikir dan Thariqah adalah untuk ngeleremke nafsu. Untuk ngeleremke nafsu. Iki jane delok kursine antum sitok Mas Banser. Iya kowe awakmu ngatik wae Banser lungguh kepenaan. Iki pamit tenan sitok iki dadi Banser. Ini gambaran Ibu Bupati. Wayang itu sebuah gambaran. Maaf lihat baik-baik. Yang saya pegang ini adalah kereta kencana. Kereta kencana. Itu ditarik kalau bahasa wayangnya turonggo catur. Turonggo itu kuda, catur itu 4. Orang Jawa mengatakan kuda itu jaran.
Empat itu ya empat. Maka untuk mengalahkan nafsumu, maka kamu harus terus ikuti ajaran empat. Mula disebut jaran papat. Paham? Apa ya ajaran empat? Ajaran torek, ajaran syariat, ajaran torekoh, ajaran hakikat, ajaran makrifat. Terus siapa yang mengendalikan jaran itu? Ini Prabu Kresna namanya, Bu Bupati. Kresna itu krisiono, artinya dia mempunyai tingkat kecerdasan spiritual, emosional dan luar biasa. Kresna itu disebut Bathara Wisnu. Wisnu, ba itu bagian, to itu noto, ro itu negoro. Maka disebut Bathara, bagiannya noto, negoro. Maka itu Bathara Wisnu. Wisnu itu tulisannya W-I-S-N-U, dibaca Wisnu. Terus mengapa empat? Ayo kita ngupas hal yang empat ini, insya Allah nanti selesai. Asal kita itu dari empat anasir, empat unsur. Unsur bumi, orang Jawa menyebutnya kolo bantolo. Unsur angin, orang Jawa menyebutnya kolo maruto. Unsur api, orang Jawa menyebutnya kolo dahono. Unsur air, orang Jawa menyebutnya kolo tirto. Hafal Pak? Kolo bantolo, kolo maruto, kolo dahono, kolo tirto. Kita semua terjadi dari itu. Maka sampai sekarang, sampai kapanpun kita tidak akan bisa jauh dan terlepas dari itu. Kemanapun kita pergi, bahkan yang berduyung-duyung dari Jawa ke Sumatera dalam rangka cari tanah. Apa itu tanah? Sebetulnya dia sedang mencari jati dirinya. Halo? Paham, Bu? Yang kedua, kita tidak bisa pisah dari air. Kemanapun dan dimanapun kita hidup tetap membutuhkan air. Ya betul? Kita nggak bisa pisah dari angin. Maka angin pemberian Allah yang mengandung oksigen dan nitrogen ini mahal, Bu. Kalau Anda lagi di oksigen di rumah sakit, tanya aja kepada ahli medis itu berapa oksigen 1 liter harganya. Padahal kebutuhan manusia itu sehari membutuhkan oksigen itu sebanyak 7.000 botol, 7.000 liter. Apa yo tenang, coba saya praktekkan agar Anda tahu. Coba kalau nggak percaya, Anda ambil botol yang takaran 1 liter. Ya, nanti dicoba di rumah. Lalu hidungmu arahkan ke lubang botol. Lalu tiupkan pakai hidungmu berapa hembusan sehingga angin yang masuk ke botol itu sampai meludak keluar. Artinya ternyata tidak banyak hembusan, tapi itu mahal oleh Allah, gratis. Jelas? Napas ini mahal, Bu. Kalau tak percaya, Bu, kepalamu tak pegang, ya. Lalu saya gelepkan itu apa, Bu? Tenggelamkan. Saya tenggelamkan di bak mandi. Begitu saya tenggelamkan, kira-kira baru 1 menit, Bu, sampean pilih tetap saya tenggelamkan, lalu sampean saya kasih duit 1 juta, apa pilih lepas dari ditenggelamkan? Lepas. Pilih motor apa pilih ditenggelamkan? Pilih motor apa pilih ditenggelamkan? Sampai mati?
Ternyata satu hembusan napas ditukar 1 juta nggak boleh, ditukar motor nggak boleh. Ini mahalnya napas, pemberian Allah. Kok nggak mau bersyukur? Kebangetan. Maka dilatih, lepasnya napas Allah, masuknya napas Allah, 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 Allah. Agar napasmu jadi berharga. Jangankan napas yang ini, napas yang gak enak aja mahal. Apa itu? Entut. Entut mahal gak entut? Berarti kamu adol entut. Artinya apa? Kita tahu bahwa entut itu mahal saat kita gak bisa kentut. Di rumah sakit sampai 2 hari 2 malam, perutnya kembung, gara-gara gak bisa kentut. Diinfus, dikasih obat, dirawat. Akhirnya hari yang kedua terakhir menjelang maghrib bisa ngentut. Wetenge yang gelem bayar 1 juta kepada dokter, nggak kepada Allah. Gimana? Berarti ngentut sekali itu harganya pun mahal. Sampai setiap hari dadut nggak pernah bayar. Jelas? Yang paling tidak pernah kita pikirkan, ini yang sekarang kita rasakan. Nih, matahari. Halo, Bu. Kalau matahari keluar, ini yang bisa terang di luar aja apa di dalam rumah juga terang? Di kamar terang, di kamar mandi terang, di kebun terang, terangnya merata. Tapi kalau kita membutuhkan terang di malam hari lagi kegelapan, PLN, bayarnya mahal nggak? Mahal. Berapa sebulan? Berapa rata-rata Pak? Pinter Pak? 200 per bulan. 200. Padahal itu terangnya terbatas. Kalau yang dekat lampu ya terang, yang jauh lampu ya gelap. Yang terang terbatas saja mahal bayarnya. Sampai pernah dimintai rekening oleh malaikat. Mengapa ini saya sampaikan? Agar Anda itu hidup dipenuhi dengan bersyukur. Yang kedua dari unsur 4 kan? Paham? Paham tadi sudah? Apa? Unsur tanah, unsur angin, unsur. Nah, ternyata Tuhan kita namanya siapa? Jawab, Tuhan kita namanya siapa? Coba bayangkan, lafaz Allah itu hurufnya berapa? Hurufnya berapa? 4. Itu nanti unsur sholat dari situ. Ini tugas mursyid, bukan tugas saya. Yang kedua, bayangkan lafaz Muhammad itu hurufnya berapa? Hurufnya berapa? 4. Lalu Allah menurunkan kitab suci ada berapa? Taurat, Zabur, Injil. Pedoman orang NU, Quran, hadis, ijma, qiyas. Sahabat Nabi ada berapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Imam ada berapa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam 4 enggak? Ajaran kita ada 4, torek, syariat, torekot, hakikat. Oh ternyata gerakan sholat itu ada 4 jenisnya. Kan enggak pernah kok Anda memikirkan tentang ini? Ya cukup aku aja yang memikirkan. Yang penting kamu taunya bersih, nyangoni ini Bupati yo. Halo. Gerakan sholat itu hanya ada 4. Apa itu? Pertama berdiri, 2 rukuk, 3 sujud, dan 4-nya duduk. Berdiri unsur api. Terus rukuk ini unsur angin. Sujud itu unsur air. Duduk itu unsur bumi. Nanti dipelajari tugas mursyid. Halo? Halo? Paham Bu? Maka dari itu Allah menciptakan sebab 4 kiblat ini juga ada 4.
Kiblat juga ada 4. Maka semua itu adalah keseimbangan bagi kita yang mau berpikir, kita mau tafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah tepat kusirnya, kusir itu pengendali, maka jalannya roda perjalanan kereta kencono ini akan berjalan dengan baik. Maka Janaka pun melepaskan pasopatinya, dari Bathara Brahma, ini akan tepat pada sasarannya. Artinya apa? Kalau Anda sudah bertarekot, dilatih zikir jahar dan zikir siri, insya Allah ibarat Anda sholat, beribadah atau berzikir, itu ibarat orang memanah, tepat sasarannya. Karena sholat hanya dituju Allah, tapi orang sini sholat banyak yang belarah. Pernah nggak sampean sholat Allahu Akbar pulang beres? Apa itu? Beres itu apa? Mahat apa beres? Nako motong ya, habis motong pulang sholat zuhur, begitu Allahu Akbar datang hujan, sholatmu tetap fokus apa kacau? Duh, percuma. Habis subuh berangkat, mau cepat-cepat ngaji malah udan. Percuma bikin susu. Karena kamu gak dilatih zikir siri, kamu gak dilatih zikir khafi. Jelas. Tapi kamu dilatih insya Allah. Alah, umpama mlayang gang balik, alah wong karet yo sing duwe Gusti. Yang terakhir untuk keterangan kali ini, untuk Trika Kencana, bagaimana kita tepatnya sholat? Ayo lihat baik-baik peragaan saya. Dulu sudah seperagakan, mungkin ada yang belum tahu. Ayo jawab pertanyaan saya. Sholat itu perintahnya siapa? Lalu Anda mau sholat, hatimu mau, itu yang memberikan hati siapa? Lalu Anda pergi ke masjid, yang memberikan kaki untuk berjalan ke masjid siapa? Lalu Anda berwudu pakai air, siapa yang bikin air? Lalu Anda bisa membedakan wudu itu harus urut-urut antara niat sampai tertib, siapa yang memberikan otak bisa berpikir seperti itu? Lalu Anda berdiri menghadap kiblat. Begitu berdiri menghadap kiblat, kamu mengangkat tangan, Allahu Akbar. Siapa yang memberikan tangan? Lalu siapa yang memberi kekuatan tangan bisa diangkat? Terus siapa yang memberikan mulut bisa mengucap Allahu Akbar? Dan dari mulut itu ada suara Allahu Akbar. Siapa yang menciptakan suara itu bisa didengar? Saya bertanya 9. Jawabannya berapa? Jawabannya apa? Terus coba renungkan, di mana kamu? Mana yang prestasimu? Mana yang kamu akui sebagai ibadahmu? Mana yang kamu akui sebagai persembahanmu? Mana kekuatanmu? Mana ilmumu? Karena semua kamu jawab satu, Allah. Kita kelihatan nggak kalau seperti itu? Kita hilang apa kelihatan? Hilang, yang muncul hanya Allah. Ibarat begini loh Bu Bupati, ibarat begini. Saya aja yang untuk contoh. Misal saya pengen ketemu pacar saya yang saya cintai. Terus begitu saya ketemu beneran, begitu kelihatan dari jauh itu pacar saya masuk ke diri pacar saya apa masih mengingat diri saya? Kira-kira Bu, masuk. Kita nggak diperhatikan, udah kadang-kadang jalan juga diperhatikan, akan cepet-cepet ketemu, ya nggak? Langsung masuk ke situ. Jadi satu apa bisa? Jadi satu perasaan kita. Ayo saya contohkan, nama saya siapa? Yang singkat aja, nama siapa? Bodro. Nama saya siapa? Bodro. Coba, mana yang namanya Bodro?
ini, paha, ini, kepala, ini, mata, ini, hidung. Jadi Allah yang maha suci, zat yang tidak memberikan jalan kepada hambanya untuk memahami dirinya terkecuali ketidakmampuannya. Yes. Nyatanya nama saya ada enggak? Bodro ada enggak? Wujud enggak Bodro? Ada enggak? Tapi coba tunjuk Bodro itu yang mana sebetulnya? Lihat baik-baik. Ini yang saya puter ini tangan, ya kan? Bukan Bodro. Coba saya berjalan. Ini yang untuk jalan ini apa? Bukan Bodro. Yang untuk bicara ini apa? Mulut, bukan Bodro. Tapi coba renungkan, kaki, tangan, mulut ini bersatu dengan Bodro apa berpisah dengan Bodro? Wis nyambung karepmu ora karepmu ngene-ngene. Tapi geraknya tangan, mulut bicara, melangkahkan kaki, yang punya kemauan siapa? Bodro. Yang punya nama. Eleh, buh mudeng wae ora kono. Ini sudah waktu sholat, maka ceramah ini akan kami sudahi setelah setengah jam ke depan. Mau dipesan setelah sasi cila apa-apa kok. Betul apa-apa nggih? Sang sedelo araras abyor kang lintang kumedap titi sonyo tengah wangi lumprahing kandaning puspito karengganing puja nira sang dwija waram rengeng ler swaraning madu bronto manyung songsari neng kembang. Bu Bupati tahu? Enggak, ya. Kasihan yo, datang jauh-jauh, Bu Bupati nggak tahu, maka Bu akan saya beri yang Ibu Bupati tahu. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak, tahu berarti ya, menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh enggak, ini bahasa Indonesia nih. Bapak Ibu, akan saya sampaikan satu cerita pendek. Ini pendek aja, insya Allah setengah jam selesai. Sebetulnya kalau diceritakan itu satu malam, Bu. Tapi kalau kita mau satu malam juga nyucuk, Bu. Jadi ini Werkudara, Pendawa yang nomor 2, Bu Bupati. Pendawa yang pertama itu namanya Puntadewa. Asal kata Kuntadakwan. Nih Kuntadakwan. Yang kecil aja biar muat, udah pokok cilik. Nah, ini Kuntadakwan, kun jadilah kamu dakwan, orang yang mengajak kepada kebagusan. Yang kedua itu Werkudara.
Werkudara itu Pandhawa yang nomor 2. Nah, ini Werkudara yang nomor 2 gambarannya sholat. Nah ini yang akan saya gambarkan. Artinya Werkudara ini nggak bisa duduk, Bu Bupati. Gambarannya apa? Gambarannya orang yang aqimus sholah, orang yang selalu mendirikan sholat. Maka Werkudara ini gambarannya orang yang tidak bisa duduk. Misal dirinya mau sungkem pada ibunya, ibunya tuh diangkat. Nah, maka Werkudara ini meguru. Meguru itu ya meguru. Kan gak dikau apa jenenge? Bukan. Anu apa iki jenenge? Kecil. Sopo? Ini. Durna. Saya cepatkan ya Bu Bupati ya, maaf. Ini orang-orang biar tahu arah torekohku kemana. Ini digambarkan dengan wayang. Bapa Durna guruku, ingsun bakal ngupadi kayu gung susuing angin sing manggon ana telenging segara Minangkabau. Bapa enggal dunungna ana ngendi papane, senadyan to rawi-rawi rantas malang-malang putung bakal ingsun upadi. Tobil hawala prit gantil butute gondol omah joglo. Nger anakku cah bagus, muridku cah cerdas. Kalau kamu pengen mencari kayu gongsu sing angin yang bertempat ana ing segara Minangkabau, maka kamu harus sanggup naklukne Gunung Reksamuka lan babati alas Tebrasara. Lamun sira sanggup naklukne Gunung Reksamuka lan babati alas Tebrasara, maka akan terlaksana apa yang menjadi cita-citamu. Terus aku harus berangkat kapan? Senadyan to colok lintang sambung obor sing prayoga ngati-ngati budal dina iki. Nyuwun pamit Bapak guruku tak tung remuk ya lami-lamiku dhewe. Wis ngono ae. Weh, aku ki engko teko omah ya urut awak ya urut lambe iki lho. Alas sebegini hutan sebegini lebatnya, aku kok disuruh menebasi semua. Tapi ini menjadi syaratnya agar aku mendapatkan ilmu kayu bongsu sing angin yang bertempat ono ing segara Minangkabau. Kalau ini bisa aku capai, mudah-mudahan akan terlaksana apa yang menjadi cita-citaku. Tak tuh. Iki tak senso ya. Rampung ngene alase ya. Ya ben cepet. Setelah hutan itu ditebas semua. Setelah hutan itu ditebas semua, Ibu Bupati, muncullah raksasa 2. Oh, ini Wahmuka karo Rahmuka. Sayang deboke. Nih, diringkes. Pocleng iblis laknat. Sumengah semakian. Ini tempat aku tidur. Hutan ini tempat aku cari makan. Dan hutan ini tempat aku bernaung. Salahku apa sehingga hutan kamu tebas habis? Maka kalau hutan kamu tebas habis, maka aku tidak akan mendapatkan makanan apa-apa untuk menggantikan kamu yang akan saya makan. Maju petet liwetmu untal malang. Perang neh karunya kelimik ya ora iso.
dung dung teng ngono. Ah iki mati ya senso manukmu pecah. Teng. Ngontak teng. Kalah ngono ya Bupati biar cepet. Terus lari cepat pakai Saify angin. Ternyata sampailah tempat yang sangat berbahaya, yaitu di Segoro Minangkabau. Itu sebetulnya, ini saya ceritakan aja biar cepat. Sebetulnya sudah dicegah oleh kakaknya. Dicegah itu dicegah. Tapi nekat. Akhirnya sampai di tepi laut, Werkudara ini mamang mau masuk ke laut. Yo kalau nggak mati, kalau mati siapa yang akan nulungi atau yang akan nolong? Maka kakaknya pengertian, sebelum adiknya ini jatuh ke laut, maka kakaknya sudah mendahului agar dirinya tidak tenggelam. Akhirnya wis dadi syarate mula bakal tak jeguri senadyan to aku mati sajroning laut. Ternyata tidak tenggelam karena tepat pada pundaknya Anoman itu asal kata anomina, artinya dia tidak akan tenggelam apapun kalau dia hidupnya masih berlandasan iman. Anoman itu jikalau iman. Akhirnya Werkudara ini sombong, Anoman tidak senang dengan kesombongan, maka Anoman pergi, Werkudara tenggelam. Sebetulnya ini gambaran bukan Werkudara itu tenggelam di laut, tapi Werkudara ini tenggelam pada kesombongannya sendiri. Lawang tarekah kuwi kudu ilang sombongi. Ini ada kesalahan, maaf. Kalau sampean nggak setuju nggak apa-apa. Ini cuma pendapat pribadi saya kok. Setan itu salah besar karena gak mau bersujud kepada, waktu itu disuruh sujud kepada siapa? Adam, gitu lah. Kesalahan setan itu sebuah kesalahan besar karena setan gak mau sujud dengan Nabi, karena dia merasa lebih baik, dia lebih terpuji. Coba pikirkan, renungkan. Kesalahan besar sudah kalau setan tidak mau sujud kepada Adam sebagai manusia. Coba bandingkan dengan orang yang gak mau sujud kepada Allah, itu tingkat kesalahannya gimana? Ini pendapat dulu ya. Mikir gak? Nah, maka setelah itu Werkudara di dalam laut ketemu anak kecil. Nah, persis kan? Nah, dulu kita sebelum lahir ke dunia kita sudah bersyahadat. Saat roh itu diciptakan oleh Allah, lalu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku itu Tuhanmu? Lalu roh menyaksikan, bala syahidna. Berarti disitulah kita sudah bersyahadat. Paham ya Pak? Nah, ini tak ceritanya tak terus nih. Di dalam laut sedalam ini kok ada anak kecil hidup di sini. Ini siapa? Kalau manusia coba jawab pertanyaanku. Kalau ini ikan laut, jangan menghalangi tujuanku, maka pergilah, aku akan meneruskan perjalananku. Biar Werkudara lebih terkejut lagi, ternyata sudah tahu namanya. Werkudara, siro kamu itu bener apa yang dikatakan kakak-kakakmu, bahwa kamu itu dibohongi oleh gurumu. Kamu suruh masuk tenggelam di lautan ini supaya kamu mati. Karena
Karena besok perang Bratayuda Jaya Binangun itu yang menjadi senopati kamu. Kalau kamu sudah mati maka harapannya nanti Kurawa atau Astina pula yang meraih kemenangan. Tapi aku tahu Werkudara, kamu nggak usah khawatir. Kamu akan saya wejang apa yang menjadi tujuanmu. Kamu kan pengen menemukan kayu gongsu sing angin sing manggon ana telenging segara Minangkabau. Aku heran. Kamu kok tahu seluruh tujuan dan keinginanku. Aku bukan hanya tahu kamu saja, tujuanmu saja Werkudara. Kamu itu anaknya siapa aku tahu. Kamu anak dari Pandu Dewanata. Pandu Dewanata anak dari Abiyasa. Abiyasa itu anak dari Bambang Sakri. Bambang Sakri itu anak dari Polosoro. Polosoro itu anak dari Sekutrem. Sekutrem itu anak dari Parikenan. Parikenan itu anak dari Bermani. Bermani itu anak dari Betara Bromo. Betara Bromo itu anak dari Betara Guru. Sampeyan ya hafal dulu, Pak? Enggak. Aja meneh kuwi apal. Silsilahmu aja dihafalnya ya. Apa nggak bener sama kita? Ayo pertama anak, terus putu, terus buyut, terus canggah, terus mareng, terus udek-udek, terus gantung siwur, terus geropak sente, terus debok bosok, terus galih asem, terus geropak waton, terus giyeng, terus cumpleng, terus ampleng, terus menyaman, terus menyamenya, terus terah tumrah. Halo. Maka Werkudara, agar kamu tidak kosong tujuanmu, karena kamu sudah terlanjur sampai sini Werkudara, maka kamu akan saya tunjukkan di mana letak kayu gongsu sing angin yang bertempat ono ing Segara Minangkabau itu. Terus caranya bagaimana? Werkudara, kamu masukkan di telinga kanan saya. Kamu akan saya tunjukkan itu. Lebih heran lagi, ini kecil Werkudara, besar kok suruh masuk telinga. Aku heran. Aku sekian besarnya kok disuruh masuk telingamu. Itu apa yang muat? Werkudara, gak usah banyak alasan. Rumahku jauh, akan pulang ke Oki Werkudara. Dan aku mau ngisi pengajian lagi. Kamu sudah masuk saja. Cepat, ini sudah mau pulang Werkudara. Nah, ini mlebu ning jerone kuping. Dewa Ruci itu tulisannya RUCHI, berarti santri membacanya bukan Ruci tapi Ruhi. Paham? Kalau keterangan sing mau digathuk dhewe ya, sing cerdas, sing ora cerdas ya wis. Nah, akhirnya apa itu kayu? Kayu itu hayyun, hidup. Yang maha hidup Allah, kita cuma sekedar dihidupkan. Tanpa dihidupkan oleh Allah, kita tidak akan hidup. Sederhana, lampu ini misal aku pengen hidup, memang umpama saklarnya ada di sini. Set demok, itu bahasa di sana senggol ya. Saya senggol, tek, hidup gak? Kalau saya nyenggolnya dari kejauhan, berarti lampu hidup, tidak kemauan lampu, tapi ada yang menghidupkan. Yang menghidupkan siapa? Saya. Mengapa bisa hidup? Karena tak senggol. Terus kita sebetulnya ada yang menghidupkan, maka yang hidup dan yang menghidupkan setiap saat senggolan. Halo? Halo? Mula disebut laisa kamislihi syai'un. Jelas. Nah, terus akhirnya kayu itu hayyun gong, yang maha agung. Untuk mengetahui itu, maka susweng angin. Susweng angin itu nafas sing manggon ana telenging segara Minangkabau, ya nyusuh ning segara lautane ati
qalbu. Masuk, keluar, seret, seret, tek, 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 tek. Ya Allah, nikmate zikir sirri, nikmate zikir khafi, nikmate zikir qalbi. Halo? Paham? Kayu bungsu sing angin sing manggon ana telenging segara Minangkabau itu gak usah dicari kemana-mana, itu ada di dalam dirimu. Maka kalau dunia ini makrokosmos, diri kita ini mikrokosmos, karena watak karakter apa yang ada di dunia ini ada di dalam diri kita. Gimana Bu? Kalau orang salah terus itu bukan manusia, itu setan. Kalau orang benar terus itu juga bukan manusia, itu malaikat. Sementara manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Berarti asline awak mugi setengah malaikat, setengah. Paham nggak? Ada nggak watak yang hewani di dalam diri kita? Ada. Apa senangnya? Senangnya makan dan tidur. Watak malaikat apa? Taat. Watak setan apa? Membantah, menunda, gak mau, ogah. Ya enggak? Di dalam diri kita ini tergantung. Maka belajarlah dengan dirimu sendiri, dengan seksama. Insya Allah Anda akan mendapatkan zikir khafi yang luar biasa. Bagaimana kamu zikir belum bisa khusyuk, mesti masih terlalu banyak yang mempengaruhi itu. Begitu masuk rumah, bleng tadi Joko toh? Masuk rumah, bleng artinya sudah sedikit yang kamu bawa ke rumah. Begitu masuk ke kamar, bleng artinya kholwat. Lebih sedikit lagi, hanya hal-hal yang diperlukan yang dibawa ke kamar. Gak mungkin motor, mobil, material dibawa ke kamar. Itulah orang toreko sebetulnya menyedikitkan angan-anganmu yang ada kaitannya dengan dunia. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.